Selamat datang di Berkolektif. Nama gue Riko. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Aziza Hanum dan Prananda Lutfiansyah. Halo. Hai. Hai. Jadi, Berkolektif ini sebenarnya kayak tempat ngobrol-ngobrol biasa gitu sih. Judulnya ngobrol-ngobrol, padahal kita gosip-gosip aja sebenarnya. Kita bakal, jadi ini yang keempat, hari ini kita bakal ngomongin tentang pandemi. Udah sengaja nggak ngomongin pandemi, tapi kayaknya tetap harus diomongin, karena semua orang ngomongin, dan kita mah ngikutin tren ya, nggak deh. Jadi kita bakal ngomongin tentang pandemi, terus kayak problem-problem yang ada, terus gimana sih caranya supaya kita nggak cuman galau-galau doang, tapi jadi solusi juga gitu. Nih, sebelum gue lanjut, mungkin kenalan dulu kali ya, Panda sama Hanum. Ini siapa duluan nih? Hanum dulu deh. Num, kenalan Num. Oke. Halo teman-teman semuanya. Thank you, Bejo, udah memoderatory acara ini, dan Panda, halo juga. Halo. Gue Aziza Hanum. Gue sekarang bekerja sebagai jurnalis / news anchor di CNN Indonesia. Kesibukan gue hari-hari sekarang gini, live. Jadi kesibukan literally. Malah jauh lebih sibuk daripada hari biasa. Terus apa ya? Udah sih itu doang, Cuk. Iya, Hanum ini juga anak band. Wih. Terus Num, lu kalau nggak cerita anak band sih, lu jadi ada sisi jurnalis sama kreatifnya gitu. Dia anak band, terus kadang MC juga. Ya mana yang dapat cuan lah pokoknya ya, Num ya. Nggak juga sih. Mana yang lebih impactful? Berat. Oke, sebelum kita ngulik Hanum lebih jauh, Panda, gantian Panda. Oke, halo semuanya. Banyaknya juga yang ramai. Halo, siapa itu lucu banget. Waduh, ikutin. Sana dulu. Ya, nama saya Prananda. Biasa dipanggilnya Panda. Hari ini, sehari-hari sih ngajar di desain produk di ITB. Terus juga lagi ngerintis juga ya, namanya Design Ethnography Lab. Jadi mencoba menyeimbangkan sisi perspektif sosialnya dari desain proses gitu ya, karena selama ini influence engineering-nya sangat kuat di ITB gitu. Nah, sehari-hari sih sekarang sama ya kayak Anu, malah mau nge-lockdown di rumah tapi malah disuruh bikin produk gitu. Sekarang sih saya lagi involved di bikin ventilator bareng sama ITB dan Salman gitu ya. Jadi kita lagi support di tim desainnya gitu. Itu sih. Oke. Nah, hari ini tuh gue nggak akan cuman moderator tok nanya-nanya, tapi emang mostly pengennya diskusi. Jadi kayak nanti dari Hanum dari sisi kreatif dan media misalnya, terus Panda dari sisi akademis, gue dari siapa gue nggak tahu. Ya gue moderatorin lah. Pokoknya ntar ngobrol-ngobrol. Nanti kalau misalnya ada kalian berdua mau nanya, ya tanya aja, nggak masalah kayak gitu. Okay. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah, sebenarnya kan mungkin cerita dulu background-nya ya. Sekarang kan semua orang lagi lockdown, terus lagi ada COVID-19, ada pandemi, ada corona. Terus habis itu jadi banyak nih problem-problem yang muncul, banyak yang galau-galau lah, yang mulai dari kerjaannya tiba-tiba nggak ada, atau harus shifting jadi masak-masak, terus habis itu kalau misalnya DP pada minta dibalikin, kayak gitu kan, banyak itu kan kasus. Iya kan? Terus ada banyak gitu, mall nggak bisa didatengin, kita nggak bisa main, terus banyak yang isolasi terus jadi stres gitu. Jadi banyak banget tiba-tiba problem. Cuman kalau misalnya kita bisa ngelis gitu, sebenarnya problem yang harus kita perhatiin tuh apa aja sih? Lo bisa kasih tau kali ya, kan lo banyak mata telinga di CNN gitu. Sebenarnya problemnya ada. Sebetulnya nggak tahu ya, kalau menurut gue, my otoy opinion aja gitu ya. Di semua keadaan ini, musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Karena kayak yang lo hadapin kondisi seperti sekarang ini tuh kayak lo nggak punya pilihan untuk tidak menjalaninya gitu. Kan the way you react with this reality gitu. Jadi kalau misalnya memang lo tetap dengan kebiasaan lama, tapi ini menjadi new normal, ya I'm so sorry, tandanya emang lo yang nggak bisa keep up dan akan susah selama-lamanya seperti itu. Tapi kalau misalnya in general kondisi ini memang semua sektor, semua industri, nggak cuma industri kreatif, kita totally shut down gitu. Jadi we're not alone in this, tapi sekarang kan yang menjadi
problem besarnya adalah bagaimana lo bisa keep up dan get used to it gitu loh. Itu yang problem yang paling besar karena most of orang yang akhirnya sekarang jadi stres, yang akhirnya mungkin jadi jobless juga dengan kondisi yang seperti ini, kita nggak bisa menyalahkan itu psychologically sides dari seseorang yang menghadapi permasalahan. Cuman balik lagi, kalau lo nggak bisa mengendalikan diri lo untuk menghadapi ini, ya kita nggak akan kemana-mana gitu sih. Nggak kedengeran, Cok. Coco, suaranya hilang. Suaranya hilang, Cok. Mic lo nyalain lagi, Cok. Oh iya. Nah, tadi gue batuk mau gue mute, terus ternyata harus minta ke admin kalau mau di-unmute. Oke. Jadi, kalau misalnya Hanum bilang emang tapi gue setuju sih, sebenarnya problemnya banyak banget, tapi kalau misalnya kita bisa nge-handle diri sendiri, ya bisa lebih adaptif kali ya jadinya ya. Kalau menurut Panda gimana, Pan? Ya, sebetulnya ini ya, kalau dilihat-lihat apa sih yang sebetulnya membuat kita stressful gitu ya, terus juga nggak bisa ngejalanin sehari-hari kan memang karena kita mikirin nggak bisa ngejalanin hari-hari seperti biasanya gitu kan. Tapi itu ternyata setelah ngobrol-ngobrol, terutama kan di teman-teman sekitar saya banyak yang seniman, banyak desainer juga gitu. Kalau dari anak-anak seniman dia, apalagi yang di seni lukis atau grafis, yang memang biasa hidup di studio, bikin karya sendiri, buat mereka sih orang biasa tiap hari bikin kayak gini di studio kok gitu ya, nggak ada yang berubah gitu. Nah memang pace-nya aja yang akhirnya mungkin melambat gitu ya, yang tadinya mungkin kita ketemu kalau meeting 10 kali meeting dalam sehari, ya mungkin sekarang akhirnya pindah cuma mediumnya aja sih ke Zoom gitu ya. Dan akhirnya yang tadinya bisa bebas keluar, naik motor, kesana kemari, sekarang mediumnya ya cuma ada di dalam rumah gitu. Tapi kan sebetulnya fisik aja yang dipenjara gitu ya istilahnya ya, dikunci dalam rumah. Tapi sebenarnya kan dengan adanya teknologi ini, pemikiran bisa terus berjalan, komunikasi juga terus jalan gitu. Jadi ya sebetulnya tinggal kita bisa beradaptasi atau enggak gitu kan. Itu kan sebenarnya kuncinya, kita bisa lebih resilient atau enggak dengan kondisi kayak gini gitu. Tapi kan itu kita gara-gara kita di industri kreatif kan ya, maksudnya gara-gara kita sudah punya privilege lah, either kita punya pendidikan atau kita di lingkungan orang-orang yang kreatif dan ngerti teknologi gitu. Nah, cuman ngadepin kalau misalnya nih kita nempatin posisi kita di teman-teman pekerja harian yang jadi satpam misalnya, atau yang jadi sales gitu, kerjaan-kerjaan yang tetap atau yang punya bioskop gitu, ceritanya bioskop kan mati banget tuh. Itu tuh saat kita memposisikan diri kita di sana, kalau lo jadi mereka, lo bakal ngapain sih dengan kondisi yang akhirnya lo jadi nggak bisa ngapa-ngapain kayak gini? Ya, jadi memang sebetulnya ada yang terdampak ya, terutama juga teman-teman selain yang pekerja harian, juga sebenarnya teman-teman UKM gitu ya, pengusaha-pengusaha kecil, menengah yang punya brand, terutama di Bandung ini banyak banget gitu. Nah, yang menariknya adalah beradaptasinya itu ya, jadi pivoting istilahnya mereka bilang kan, yang tadinya bikin fashion, akhirnya dia pindah ke masker gitu ya, yang tadinya jadi perusahaan konstruksi, sekarang bikin baju hazmat. Itu juga teman saya yang tadinya bikin tas gitu ya, brand Torch, itu akhirnya bikin hazmat. Nah, lalu juga sebetulnya yang pekerja-pekerja harian pun menarik juga dilihat karena banyak juga sebenarnya maker-maker, terutama desainer-desainer di sini yang mencoba membuat istilahnya kayak masker atau baju hazmat dengan mensubkonkan itu ke ibu-ibu sekitar misalkan, atau ya ke warga-warga sekitar. Nah, itu sebetulnya kunci dari yang kemarin sempat saya bahas ya sama Dito mengenai memperkuat jaringan terkecil mulai dari keluarga, tetangga dan seterusnya. Nah, itu yang pengen saya highlight dari pandemi ini gitu ya, bahwa di di kesedihan ini tuh modal kita tuh masih ada, bukan modal ekonomi gitu ya, bukan kapital yang besar, tapi modal sosial dan kultural. Nah, itu yang mungkin bisa kita olah lebih lanjut dan pengen saya bahas sih sebetulnya hari ini gitu ya. Nggak apa, dibahas aja, bro. Gitu, jadi saya sih sebetulnya selama riset kemarin ya, S2, S3 gitu kan, saya ngerisetnya mulai dari PKL ya, yang kebetulan yang saya riset itu tukang soto gitu ya. Saya coba etnografi kehidupan dia, dan dia itu hidupnya secara ekonomi memang kecil, tapi ternyata dalam kesehariannya
dia kayak contoh misalkan dia selalu dapat bahan baku yang paling bagus dari pasar. Karena apa? Karena semuanya temennya misalkan. Terus dia ketika dia memproses makanan itu jadi setengah jadi di tetangganya, kayak ngupasin bawang berapa 50 kilo, nggak mungkin sendiri. Oh ternyata tetangga-tetangganya yang ngupasin gitu ya. Terus belum lagi ada yang nyumbang minuman atau apa gitu ya. Nah, yang menariknya adalah ya di situ gitu ya. Walaupun sebetulnya kita kecil misalkan ya dibanding para pemodal besar, tapi ini yang menjadi modal yang besar ya, sosial dan kultural ini gitu. Dan ini sebetulnya applicable nggak cuma di sektor informal, nggak cuma di sektor medium kecil, tapi juga sebetulnya di sektor-sektor industri besar pun juga ciri khas kita di situ gitu ya. Ngapain kamu? Sorry ya, ini. Nggak apa-apa. Sorry, tiap ngajar juga begini gitu. Nggak apa-apa. Nah, itu tadi kan terus gimana, Pan? Maksudnya, lu kan bilangnya kayak ujungnya ternyata emang si modalnya adalah si network capital lah istilahnya gitu ya. Jadi kayak si lingkup industri even dari besar ke kecilnya ada tarikan hubungan, terus abis itu bekerja sama dan ngadepinnya ini bareng-bareng. Jadi poinnya di situ berarti ya. Ya mungkin salah satu istilahnya peluru yang kita punya adalah ya di situ gitu ya. Kayak misalkan kalau di Jepang kan sekarang setiap warga negaranya dikasih 100.000 yen, itu kan sekitar 18 juta ya. Nah itu kan nggak mungkin ya sistem itu kita adopsi, devisa kita nggak sebesar itu gitu ya. Satu ASEAN digabungin aja nggak bisa ngalahin Jepang gitu. Nah ya apa sih yang bisa melawan selain dengan modal kapital ekonomi gitu ya di situ gitu yang saya lihat sekarang. Itu kan kalau tadi Panda point of view bisnis kan, kita ada chain lah, ada transaksi lah. Kalau misalnya lu nih sebagai selain lu karyawan di CNN kan lu juga pekerja kreatif juga kan, maksudnya lu profesional sendiri kayak gitu. MC kan ya udah MC gitu, main musik. Lu ngadepin problem yang kayak gini kalau mau kerja sama kayak gimana? Kan lu kerja bisa sendiri-sendiri juga. Jadi sebetulnya urusan networking tadi yang Panda sebutin itu juga penting banget karena maksudnya di industri kreatif ini the way lo menjalin hubungan dengan orang-orang yang berada di industri lo akan sangat penting dan bisa kepake sampai kapanpun. That's why networking skill itu menjadi sangat penting untuk dilakukan ketika kondisi normal. Jadi kalau lo menghadapi sikon-sikon seperti ini, man, it's really helpful. Terus kalau cara untuk mendatangkan cuan-cuan, misalnya gini, mungkin orang banyak yang beranggapan, lu mah enak dong, lu kerja kantoran, ada passive income, tiap bulan pasti lo ada safety net lah gitu, nggak perlu pusing gitu, keamanan secara finansial udah ada. Well, tapi kadang kan memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Banyak sekali yang juga harus tetap dibiarkan untuk hidup dengan keberlangsungan pekerjaan yang gue lakukan, which is moderator, MC, atau influencer di luar urusan CNN ataupun ngeband gitu ya. Itu ada apa ya, pos-pos keuangan yang harus dipenuhi di situ. Ketika pandemi ini itu semua totally kosong. Isinya sarang laba-laba gitu kalau lo ngebayangin visualnya gitu ya. Akhirnya gue muter otak gimana caranya supaya gue bisa tetap nyetak duit dengan karya gue sendiri, dengan tetap mengindahkan peraturan pemerintah. Dengan apa? Gue nggak keluar dari genre yang gue suka, yakni communication. Dan gue senang ngobrol sama orang kayak gini nih, forum diskusi seperti ini, gue tuh happy banget. Akhirnya manfaatkanlah networking gue yang tadi. Networking yang gue punya selama jadi jurnalis dari almost like 10 years till now. Itu gue compile, gue gunakan, gue cari apa yang bisa gue lakuin ya. Oke, ternyata Instagram Live menjadi salah satu ranah baru yang bisa banget diduitin gitu. Awalnya sumpah gue gak pernah mikir ini untuk menjadi mata pencaharian. Gue cuma ingin menjalani kegiatan yang bisa keep myself sane aja gitu loh. Karena tipikal orang yang susah banget ada di rumah gitu. Jadi niat awalnya tuh gitu ya, belum mau cari duit awalnya. Akhirnya udah mulai gue ngobrol sama Coco juga, dapat judul Jadi Gini untuk talk show dan YouTube channel gue itu juga awalnya idenya dari Coco. Dan akhirnya dari situ gue mulai gerak tanpa ngarep ada apapun, tiba-tiba ada satu produk yang mau blocking.
Kayak mau blocking ini, jadi dia ngelihat bagaimana konsistensi gue melakukan Instagram Live sampai akhirnya gue bisa dapetin langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi live di Instagram pribadi gue. Nah, itu hacepnya di situ. Akhirnya mulai banyak produk-produk yang lain mau ikutan nempel juga, dan bahkan gue untuk take over Instagramnya mereka untuk bikin konsep yang sama. Akhirnya gue bikin entitas bisnis baru di situ gitu, kayak satu hal yang gak pernah gue bayangkan sebelumnya bisa gue duitin. Kayak orang bilang, lo rugi tahu live di Instagram, duitnya kan masuknya ke Instagram. Ya nggak apa-apa, gue nggak nyari duit dari Instagram untuk monetize seperti YouTube atau Zoom kayak gini, enggak. Gue nyarinya adalah orang, gue pengen impactful dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata alhamdulillahnya bisa ngasilin duit-duit dari situ. Dan ternyata beberapa temen gue melakukan hal yang sama. Jadi gue berhasil menginspire mereka untuk juga nyari kebiasaan baru, new normal, dan akhirnya bisa nyetak-nyetak uang dari situ. Ada yang endingnya memang nggak dapat blockingan produk di Instagramnya mereka, tapi mereka jadi harus bisa nulis untuk beberapa rubrik tentang hal-hal yang mereka bicarakan. Misalnya ada yang specialty-nya memang live tentang travel, ada yang tentang politik. Orang interest sebelumnya akhirnya sekarang jadi pada mau belajar politik, pada mau melek politik di tengah pandemi ini, karena platformnya Instagram ini menjadi normal yang sangat menyenangkan gitu. Jadi akhirnya gue melihat ini sebagai chance, bukan cuma bisnis, bukan entitas bisnis baru, tapi juga industri ekosistem kreatif yang bisa banget bergerak bareng gitu. Jadi kayak bersama juga, maksudnya kita bisa kolektif menjalani ini dengan sistem yang tentunya bisa lebih keren gitu sih. Berarti kalau misalnya gue dapat poin dari Hanum, sebenarnya pandemi nggak pandemi sih, konsistensi ini juga bakal menolong ya. Jadi si konsistensi, network, mau ada krisis kayak mau ada apa ya, itu yang membuat problem jadi solusi buat kita kan gitu. Benar banget, Cu. Pan, itu kan gue sama Hanum dari apa ya, dari jalan-jalan apa ya, modal mulai dulu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ada teorinya nggak sih untuk merubah problem itu jadi opportunity gitu. Ada langkah kiat-kiatnya nggak sih sebenarnya? Ya. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman familiar dengan design thinking gitu ya, sebetulnya pada pada dasarnya gitu, design thinking itu atau bagaimana para desainer berpikir itu selalu melihat suatu permasalahan dan harus dilanjutkan dengan sebuah solusi dari sebuah permasalahan tersebut gitu ya. Jadi kita nggak cuma melulu meriset gitu ya, mengkaji dan habis itu cuma berhenti dengan menjadi laporan, tapi kita harus melihat ini menjadi peluang gitu kan. Sebetulnya kan sulit ya melihat sebuah problem menjadi peluang itu gitu. Nah, itu memang harus selalu dilatih. Nah, secara teori memang sudah banyak develop dan salah satunya adalah di design thinking itu. Nah, sebetulnya menarik adalah yang tadi lanjutin yang Hanum adalah sekarang kan lagi krisis ya. Krisis itu sebetulnya menekan orang untuk selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa keluar dari tekanan gitu ya. Dan sebetulnya sejarah, ya ngomongin tentang sejarah tuh udah banyak yang mencatat bahwa inovasi-inovasi yang ada yang kita pegang seperti handphone gitu ya, atau bahkan laptop, itu semua berangkat dari adanya krisis yang besar. Waktu itu mungkin Perang Dunia II gitu ya. Misalkan ya ada yang tahu film Alex Turing gitu ya. Alan Turing, sorry. Ya, di mana dia mendekode kode-kode rahasia Nazi yang dengan kode-kodenya, dengan sandinya. Nah, itu sebetulnya cikal bakalnya komputer. Begitupun juga smartphone gitu ya, handphone. Nah, sekarang itu kita bisa memposisikan ini menjadi situasi yang seperti perang gitu ya. Sekarang saya dengan tim-tim di ventilator juga selalu berpikir bahwa ini tuh sekarang lagi perang gitu ya. Nah, gimana caranya kita terus bisa keluar dari tekanan ini? Dan ini berlaku menurut saya ke ke disiplin-disiplin atau entitas bisnis lainnya gitu ya. Kayak tadi misalkan kreativitas gitu ya. Karena adanya tekanan ini kita terus berpikir gimana sih kita bisa menggali cuan gitu ya. Ya udah kita coba follow up lagi deh kenalan saya gitu ya. Atau teman di sana lagi bikin bersama nih, ya udah deh kita koneksiin gitu ya. Mumpung kenal dia bikin masker, ya udah deh kita koneksiin. Nah, ini kan sebetulnya istilahnya kalau bahasa Sundanya mau tekar gitu ya, atau enggak ngakalin ya. Nah, ini kan sebetulnya naluriah manusia untuk keluar dari tekanan. Nah, kalau misalkan kita bisa selalu berpikir melihat problem ini menjadi peluang, ya sebetulnya akan ada gitu ya solusi yang bisa kita jalani, dan salah satunya ini gitu ya, platform-platform seperti ini. Begitu. Jadi berarti kalau misalnya mumpung kita lagi punya banyak waktu ya belajar design thinking buat ngerubah problem ini jadi opportunity, jadi
jadi skill yang menarik gitu. Ya, dan menurut saya sudah banyak ya yang ngasih training design thinking. Dan menariknya adalah, kenapa disebut design thinking? Karena pada awalnya muncul 90-an awal gitu ya, ini tuh ada beberapa kelompok desainer dan researcher yang ingin mengenalkan metode bagaimana desainer berpikir ke disiplin lain. Waktu itu sih banyaknya ke arah manajemen, marketing gitu ya, lalu juga ke arah orang-orang engineer, dan akhirnya sekarang di policy maker pun di tingkat policy making pun sebetulnya banyak yang akhirnya menggunakan design thinking gitu ya, karena pada dasarnya policy pun sebetulnya adalah produk kan. Ya kan? Produk yang tidak terlihat, maksudnya sistem kan. Aduh. Gitu. Jadi apapun yang memang impactful kepada masyarakat itu sebetulnya bisa kita handle dengan pola berpikir desain, karena apa sih masalahnya dan apa sih solusinya gitu. Dan sebetulnya dalam prosesnya kita bisa involve banyak calon user atau masyarakat dalam proses desainingnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, tapi kan akhirnya tadi pas Panda bilang kayak siap ngontak-ngontakin yang punya APD, ngontak-ngontakin yang produksi, ngontakin segala macam bla bla bla. Itu tuh kita ngedefine dulu si solusi yang mau kita tarik, baru kita ngontak-ngontakin orangnya, atau kayak Hanum gitu nih, kayak ngobrol aja dulu ke semuanya, terus ntar, oh ada nih solusinya kayak gini gitu. Maksudnya chicken and egg atau emang paralel aja? Yang pasti sih sebetulnya kita berangkat dari kegundahan kan. Tadi juga pasti Hanum berangkat dari kegundahan nih, kenapa nih galian cuan gue habis gitu kan misalkan ya. Nah pasti ada kegundahan dulu, seminimalnya kita udah sadar bahwa ada kegelisahan dalam hati kita, dan itu sebetulnya sebuah permasalahan. Sesimpel itu aja sebetulnya, dan kita bisa melihat itu jadi peluang, itu bisa kita develop terus. Nah masalah developnya mau itu kita mikirin dulu produknya gitu ya, lalu kita koneksikan, atau mungkin kita kenalan dulu, ngobrol dulu deh gitu ya. Itu sebetulnya banyak caranya gitu, dan yang biasa saya lakukan adalah ya sama kayak Hanum ya, ngobrol dulu gitu ya, lihat peluangnya, karena semakin banyak perspektif semakin banyak peluangnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, ini kan tadi kalau misalnya kita punya privilege buat berpikir kreatif atau design thinking, terus kita bisa nemuin pattern-nya. Kalau misalnya kita nggak ada kapasitasnya deh buat kesana, atau udah terlalu pusing buat bertahan sampai nggak bisa bikin design thinking-nya, tapi kita mau kontribusi nih misalnya. Gue harus ngomong ke siapa sih? Maksudnya kayak siapa sih yang orang yang seperti apa sih yang harus gue ajak ngobrol supaya gue juga bisa jadi ikutan kontribusi ke gerakan-gerakan yang ada gitu. Kalau emang ada movement yang emang membutuhkan banyak sekali kontribusi. Hanum tahu nggak, Hanum? Ngomong sama orang kayak yang barusan ngomong. Yuriko Billy itu adalah orang dengan pengertian ataupun definisi yang barusan diomongin gitu. Jadi gue butuh banyak sosok seperti Yuriko Billy di hidup gue. Mungkin teman-teman juga semoga punya ya. Dan kalau belum ada silakan kenalan sama Coco. Arahnya nggak ke sana sih tadi maksudnya. Jadi tapi itulah. Tapi maksud gue gitu. Kayak gue bisa bertemu sama Coco dan beberapa teman-teman gue yang secanggih ini juga yang lainnya. Karena networking, dan sekarang akhirnya juga kenal sama Panda karena networking gitu. Jadi manfaatkanlah ketika timing kalian di rumah internetan. It's not just only about Instagram gitu. Lo bisa buka forum-forum, banyak banget diskusi, orang-orang yang hobi banget nge-share jurnal-jurnal tentang kreatif gitu. Lo bisa colek mereka yang sekarang lebih aktif di Twitter. Akhirnya semua orang sekarang incu sama internet. Which is semua orang lebih gampang untuk dijangkau. Kalau di hari-hari biasa, ada orang yang beralasan, oh enggak, gue enggak social media banget anaknya, soalnya gue kerja sibuk. Sekarang, mereka nggak punya alasan, gitu. Jadi, orang yang sudah lama susah banget lo gapai, sekarang dengan jentikan jari gampang banget nyoleknya, gitu. Jadi, menurut gue agak, kalian skill-nya ya, kalau yang gue berlakukan sama ini, agak-agak sedikit muka tembok aja, untuk misalnya lo ingin mendekati orang yang emang, wah gila nih dia skillful banget nih, gue pengen belajar sesuatu, kayak gue bisa kerja bareng sama dia deh gitu. So kenal aja, tapi jangan ujuk-ujuk lo datang ke dia, lo nggak punya portofolio gitu loh. Lo tunjuk itu penting. Salam kenal ya, kan gue tahu nih lo lagi bikin ini dari kemarin kok keren banget, ada possibility untuk collab nggak sih? Dicuekin, biarin aja.
That's why gunanya networking. Lo sudah membanking itu sejak lama dan sekarang adalah timingnya lo punya 24 jam waktu untuk kembali menghubungi mereka, kembali ngepoin mereka sekarang lagi sibuk apa aja. Mulainya dari situ dulu aja sih. Dan nggak cuman di Instagram doang tadi poinnya, beneran semuanya kan. Hanum nih, geng, kalau misalnya mau tahu masuk CNN gara-gara LinkedIn, geng. Yoi, benar. Gue memaintain LinkedIn gue dengan baik itu karena apa ya? Dulu ada siapa? Gue lupa yang ngomong sama gue tuh Mbak Reda Gaudiamo. Kalau teman-teman tahu Mbak Reda Gaudiamo ini dia bilang bahwa Hanum networking social media itu bagus gitu. Tapi kalau lo maintain satu yang memang benar-benar untuk urusannya pekerjaan, LinkedIn lo deh, coba LinkedIn lo tata dengan baik. Gue melakukan itu sejak zaman gue di Trax FM tahun 2012 awal. 2012 awal gue rapiin itu dan ternyata bener, most of headhunter yang nemuin gue, mereka bilang nemu gue dari LinkedIn. Karena semua hal yang abis gue kerjain pasti gue taruh di LinkedIn. Portofolio gue bikin apa, gue bikin e-poster kecil-kecilan untuk live Instagram gue, semua gue banking di LinkedIn. Biarin amat LinkedIn gue kayak sampah warna-warni gitu isinya, tapi gue menginfokan ke mereka bahwa men, gue produktif loh, gue bikin ini segala macem, lihat aja di LinkedIn gue gitu. Jadi kalau mau ikutan kontribusi itu nggak cuman niat aja, tapi supaya orang tuh ngerti kita bisa ngapain aja. Jadi orang tuh kebaca gitu. Oh, perannya gue tuh di sini gitu. Benar. Mungkin ada beberapa orang yang nggak punya waktu untuk ngobrol kayak gini gitu, tapi mereka straight to the point yang emang corporate persona aja, yang gue mau lihat dia udah bikin apa aja sih gitu. Tapi pas buka Instagram lo, feeds-nya kayak gitu kan, kayak sayang gitu. Kalau emang orang yang sangat mencintai diri sendiri sampai sering foto-foto atau kayak gue sering upload nyanyi-nyanyi atau apa gitu segala macam, ini nggak apa-apa. Lo bisa sertakan link YouTube lo ada di profile atau link LinkedIn lo yang membuat orang tuh bisa melihat kalian tuh bikin apa sih, lo tuh udah ngebuat sesuatu yang kayak gimana sih sampai bisa nginvite atau meyakinkan orang untuk kerja bareng sama lo gitu sih. Pan, lo ada pendapat nggak Pan tentang how to network? Karena apa ya, zaman sekarang tuh orang nggak akan melihat kita dalam bentuk CV formal 2 halaman gitu ya. Ya. Sekarang mau ngelamar kerja, CV iyalah pasti. Tapi kan biasanya tolong sertakan LinkedIn atau enggak Instagram atau sosial media lainnya gitu kan. Gak disertakan juga kita kepoin kan soalnya. Iya, karena pasti ngepoin kan. Semua sekarang gini, ketika posisikan kita jadi HR gitu ya. Ya kan? Terus ada namanya A gitu ya. Pas udah dapat CV-nya, pas dilihat Instagramnya fotonya nggak ada gitu ya. Terus lihat di Facebooknya namanya anonimus gitu kan ya. Percaya nggak dia orang atau enggak gitu ya? Ya kan? Apalagi di era internet yang segala orang tuh bisa ngirim apapun gitu ya. Kredibilitas kan diukur juga sekarang, parameternya dilihat dari internet juga, sosial media dan seterusnya. Nah, jadi posisikan sebetulnya sosmed itu jadi porto kita juga gitu ya. Kan ada juga ya kasus kayak misalkan dulu berapa tahun yang lalu gitu, Harvard sempat nge-reject calon studentnya gitu ya, gara-gara sosmednya ngaco gitu ya. Nah, itu sebetulnya udah jadi parameter bahwa mau Twitter, mau Instagram, mau Facebook, itu tuh semua adalah CV kita gitu ya, CV kehidupan kita gitu. Untung udah gak ada Friendster ya. Nah, kalau ada Friendster, manik-manik itu kan ya. Mark you gitu kan, goyang-goyang. Iya. Gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya, berarti kalau misalnya gue rangkumin ke titik sekarang gitu ya, jadi ya ada problem, terus kita gimana cara untuk memetakan problemnya dan membuat itu jadi solusi. Kalau misalnya bisa pakai template design thinking, dicobain, terus metain siapa yang bisa diajak kerjasama atau gimana caranya kita supaya ikutan, ya berarti si network value dan networking kita maintain jadinya ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, pandemi nggak pandemi, krisis nggak krisis, sama-sama aja ya. Kalau pikir-pikirnya nggak sih, Num? Menurut lu, Num? Iya sih. Kayaknya sebetulnya kan sekarang tuh menurut gua, pandemi itu memaksa lo, mempush lo untuk mengkaryakan diri lo semaksimal mungkin. Sebetulnya lo tuh udah kayak gitu orangnya, cuman selama ini lo nggak realize aja karena kesibukan dunia luar dan mungkin apabila lo kerja di korporasi, ya gue nggak tahu selama ini ternyata gue tuh punya skill nulis gitu. Dan baru kerasa banget ternyata sekarang pas lagi pandemi itu baru pada bisa keluar. Akhirnya
ya kayak mau nggak mau lo push yourself to the limit, bukan karena lo dipaksa, tapi karena lo tahu itu ada, cuman akhirnya ini momen yang enak banget buat maksimalin. Jadi kalau misalnya dibilang, jadi sebetulnya pandemi ini nggak ada hal yang harusnya ngerasa dirugiin dong. Nggak gitu. Ini buat si malakama jujur, kayak dua belah mata koin. Tapi bukankah kita selalu dipersuade untuk melihat segala hal dari sisi nggak cuma negatifnya aja, tapi cuma positifnya untuk sekarang, karena semua orang pasti lagi dalam negativity side, pikiran pusing, mumet, kesel, apalagi nggak punya duit gitu ya. Kayak momen ini, mari kita manfaatkan teman-teman untuk mulai mengais-ngais lagi lo yang sebenarnya gitu, yang selama ini mungkin banyak yang terlupakan, selama ini banyak yang gak lo lakukan, ini adalah momen yang tepat untuk lo mulai lagi. Kalaupun harus dari scratch, gak ada masalah, gak ada kata terlambat untuk start gitu sih. Menurut Panda sama Pan? Ya, ya itu sih sebenarnya sih ngomongin lebih ke jaringan gitu ya. Kita kan misalkan hidup umur udah 20 tahun katakanlah ya, lebih. Kita udah ngelewatin SD, SMP, SMA, terus kuliah. Nah, sebetulnya ya itu tadi, kalau mau ngegali-gali ya coba follow up, buka gitu ya, album zaman SD. Oh, si ini tuh sekarang udah jadi bosnya ini gitu kan misalkan. Oh sekarang ini temen dia ini, dia sekarang lagi megang ini deh, konveksian deh misalkan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita follow up gitu ya, yang dulunya sering main bareng gitu ya, waktu zaman SMP terus sudah mulai hilang gara-gara kuliah gitu ya, kepisah, coba follow up lagi dengan kayak ini, pasti yakin akan menemukan hal yang baru gitu ya. Dan ada waktunya, karena apa? Karena kita sekarang 24 jam ya di rumah gitu ya. Kita selama ini nggak ada waktu karena ya mungkin habis waktu commuting gitu ya, terus juga meeting, terus commuting lagi. Nah, waktu-waktu itu sebetulnya nggak ada, dan sekarang full di rumah. Nah, yang tadinya 8 jam kerja, ada sisa berapa jam lagi ya, sekitar 15 jam lebih gitu ya, untuk dimanfaatkan untuk ya ini follow up lagi network gitu ya, lihat say hi ke teman-teman yang lama, dan ini sebetulnya akan jadi peluang yang baru menurut saya sih. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari gue sebelum gue bawa Q&A. Ini kan sebenarnya sekarang ada beberapa orang yang udah mulai gerak nih, yang tadi premis gue yang pertama gitu, pada bikin-bikin gitu. Sebenarnya ngefek nggak sih buat kita gerak bareng-bareng buat kerja sama segala macam, atau ya udah kita bikin aja lingkungan kelompok kita sendiri gitu, nggak harus beneran network ke stakeholders yang lain, atau gimana nih? Maksudnya bagus, efisiennya, efektifnya bagusnya gimana? Menurut teman-teman. Num. Gue dulu. Ya, boleh, Num. Oke. Setelah gini, gue juga akan, gue nggak bisa, mungkin kita di sini kita nggak bisa menyamaratakan bahwa semua orang akan memiliki skill networking yang sama. Mungkin orang ada yang memilih untuk bekerja dengan dirinya sendiri, emang yang loner aja, yang merasa lebih nyaman ketika harus sendiri gitu. That's okay, nggak ada masalah. Lo bisa start itu dengan diri lo sendiri seperti yang tadi udah gue sebutin, kayak mulai coba ngais-ngais lagi apa yang pernah menjadi mimpi lo yang tertunda, atau bakat-bakat lama yang belum pernah lo lakukan lagi, cobain itu untuk dikerjain dari sekarang. Nah, kalau misalnya lo terbiasa untuk berkelompok, lo punya geng-gengan yang selalu bareng, bikin sesuatu bareng, ayo start, apapun itu, coba kumpulin mereka, ngobrol, kalian bisa ngelakuin apa. Kalau sekarang kan pemerintah bilang kalian diem di rumah aja tuh udah ngebantu banget. Yes, it is. Sekarang diem di rumah plus doing something good untuk pengembangan diri lo sendiri gitu. Kalau udah selesai sampai di situ, make sure lo nyaman ya sama apa yang lo kerjakan, karena di momen seperti ini ketika lo dipaksa, oke, gue nggak punya duit, gue mau masak aja, padahal nggak ada skill masak seumur hidup sama sekali, cuman modal belajar dari YouTube karena duit. Kalau menurut gue yang kayak gitu harus dihindarin gitu. Kalian kalau ingin mencoba hal-hal kayak gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman just trial untuk satisfying diri lo aja gitu. Cuman kalau ketika lo ingin bawa ini ke community, keluar, gunakan hal yang memang sama ini membuat lo nyaman gitu loh. Misalnya kalau yang gue sekarang adalah kesenangan gue untuk ngobrol sama orang, kesenangan gue untuk berada di forum diskusi. Oke, gue akan banyak ketemu sama teman-teman yang terbiasa untuk bikin webinar, atau teman-teman yang memang bikin forum-forum discussion dari Instagram atau Zoom seperti ini gitu. Ini membuat diri gue seneng, dan
pengen itu tadi goalsnya supaya bisa impactful. Urusan cuan nanti urusan nomor keberapa, walaupun gue juga tahu kita semua membutuhkan itu akan datang dengan sendirinya. Yang pertama, first thing first adalah lo harus merasa happy dulu sama apa yang lo kerjain. Terus udah sih, setelah itu biarkanlah sistem enggak sih, biarkanlah semesta yang bekerja gitu loh. Yakinlah ketika kalian sudah bahagia dengan apa yang kalian lakukan, ini akan mendatangkan banyak sekali benih-benih positif di dalamnya gitu. Teman-teman networking lama tadi juga mungkin akan melihat kalian, oh si Cucu bikin ini ya, bikin journaling tentang kreatif ya, seru juga nih, ajak collab aja deh buat ditayangin misal di Kumparan gitu, dibikin satu rubrik khusus, itu semua akan mengikuti. Jadi pokoknya selama teman-teman happy sama apa yang kalian kerjain, itu dulu sih menurut gue modal utamanya. Oke. Pan gimana, Pan? Ya, itu ya tadi apa namanya, tipikal orang beda-beda ya. Tadi ada yang melawan sendirian, kayak teman ngerjain yang lukis ya lukis saya sendiri gitu kan. Ada juga yang memang senangnya berkelompok. Tapi sebetulnya kalau misalkan semua pihak ini bisa dikoneksikan, itu sebetulnya akan lebih dahsyat gitu. Karena sekarang banyak banget teman-teman yang bikin inisiatif ya, misalnya jadi donatur apa gitu ya. Nah, ini kalau misalkan bisa saling mengisi, itu akan bakal lebih dahsyat lagi. Nah, sebenarnya yang pengen ditambahin adalah saat ini tuh orang mendonasikan uangnya kan. Dan saat ini lembaga-lembaga donatur itu banyak banget uangnya. Nah, akhirnya yang pengen saya tekankan adalah jangan semuanya jadi lembaga donatur juga gitu ya. Coba bikin misalkan sebuah desain yang memang bisa membantu masyarakat lebih luas gitu ya, dan partner dengan lembaga donatur tersebut gitu ya. Nah, ini akan lebih dahsyat gitu ya. Karena apa? Karena ada yang benar-benar punya real action-nya dan ada yang memang memanage keuangannya dengan baik. Dan ini sebetulnya saatnya untuk melakukan R&D ya, tadi yang saya sebut tentang perang ya. Karena kondisi perang ini kita bisa melakukan riset semau kita gitu ya untuk menjawab permasalahan. Dan yang namanya donatur, lembaga donasi itu ya, itu juga sebetulnya kewalahan mau dikemana ini uang gitu ya, karena kesini, itu jadi tanggung jawab kan. Nah itu kesini dong. Nah itu makanya coba kenalan misalkan dengan Yayasan Salman gitu ya, atau Dompet Duafa. Mereka itu sebenarnya banyak banget uangnya gitu ya. Nah program pasti akan terbatas ya, karena yang mikirnya juga nggak banyak gitu. Nah kalau misalkan bisa ada inisiatif-inisiatif yang bisa menawarkan program atau apa, sebetulnya bisa banget gitu. Dan semuanya nggak perlu jadi lembaga donatur, bisa jadi kreator juga gitu ya. Itu sih. Dan tambahan aja buat yang dari Hanum. Oke. Menarik banget. Teman-teman, ini gimana cara Q&A-nya ya? Q&A bisa coba ini ya, ditaruh di chat, ntar biar gue bacain, biar gue tanya-tanyain ke Hanum sama Panda juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya, kita bisa ditaruh di chat. Kita punya waktu sampai jam 4.30 sebelum konser Hanum yang lainnya. Kita pindah ke konser Hanum. Iya. Jadi jangan lupa nggak apa-apa lah ya, nggak disponsorin Poki. Nanti jadi kalau misalnya mau ke live-nya Instagramnya Poki di hijack sama Hanum. Bareng sama bisa banyak. Teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya bisa ditaruh di chat ya. Ntar biar gue bacain. Ini sebelum teman-teman nanya. Nih tadi kan sempat kita gosipin dikit. Ya kan? Solusi-solusi dari pemerintah kan ada beberapa nih. Ada banyak nih. Menurut kalian udah oke belum sih? Panda, silakan. Apa? Solusi yang mana dulu nih? Lu duluan, Pan. Hanum tuh kayak meredakan emosinya dulu. Ini. Solusi yang mana ini? Solusi yang mana? Sembako atau apa? Sembako atau prakerja atau mana gitu? Ya ini kan yang misalkan yang contoh yang ini ya, ya prakerja lah gitu ya. Nah ini kan heboh lah ya kemarin gitu ya. Nah, ya di saat ini memang semua orang istilahnya butuh skill baru atau apa, itu kan yang digaungkan oleh pemerintah gitu ya. Tapi kan sebetulnya juga nggak semuanya butuh skill juga gitu ya. Ada yang butuh misalkan gini kayak pembicaraan hari ini gitu ya, butuhnya network gitu ya. Ya kenapa nggak dibikin acara matchmaking misalkan gitu ya. Atau apa yang memang solusinya bukan skill aja gitu ya. Mungkin pengembangan kapasitas setiap orangnya atau apa gitu. Karena kalau misalkan cuma diajarin skill ya akhirnya jadi pekerja aja gitu kan. Nggak ada kapasitas untuk berpikir lebih jauh lagi gitu loh. Nah itu. Lalu juga ya maksudnya yang kemarin sih nggak tahu ya, mungkin Hanum kan bisa lebih gitu mana gosip-gosip di belakang ini. Tapi kalau misalkan dari
perspektif luar yang melihat ya karena sama-sama di pendidikan ya, yang namanya mengajarkan orang atau melakukan sebuah pendidikan tuh ya bukan cuma masalah skill aja. Skill pun emang iya butuh gitu ya, hard skill, tapi ada yang namanya soft skill gitu ya, bagaimana kita harus berperilaku depan orang, bagaimana kita harus mengembangkan jaringan, itu kan apa ya, soft skill yang nggak bisa diajarkan dalam bentuk yang tangible kayak ada kurikulumnya, nggak gitu, kita kan pengalaman gitu. Nah, kenapa nggak ada program-program seperti itu juga gitu ya? Nah, mungkin bersama bisa mengisi itu gitu, asik. Boleh. Num, gitu dong. muntahkan Num. Num kenapa Num? Muntahkan apa? Tapi pertanyaan lo adalah tentang kartu prakerja kan, Cok? Menurut gue gini, kartu prakerja, maksud keberadaannya itu adalah sebuah maksud yang harus kita sambut baik gitu ya. Niatannya itu sangat baik sekali gitu. Cuman kan memang dari mulai muncul, Coco nanti mungkin yang lebih tahu, yang harusnya ini rencana untuk waktu jangka panjang dan akhirnya disulap untuk program 2 minggu harus udah ada gitu ya, Project Candi. Ini menjadi sangat aneh gitu loh. Tapi kalau ngomongin juga soal soft skill, by the way di kartu prakerja ini katanya program-programnya ini kan juga banyak yang memberikan soft skill gitu, ndak? Kayak yang kemarin sempat kalau teman-teman pantau ada surat terbuka dari salah satu pelatih trainer di programnya kartu prakerja, gue lupa. Prita siapa ya? Gue lupa. Jadi bukan. Jadi dia memberikan pelatihan jurnalistik. Nah, iya. yang ada di dalam situ adalah banyak sekali institusi-institusi yang tidak diberitahukan sama si platform yang bertanggung jawab ini untuk diadain di kartu prakerja gitu loh. Jadi mereka nih banyak yang nggak paham nih, institusi pelatihan ini nih nggak ada yang tahu bahwa mereka akan jadi konten di kartu prakerja, sedangkan mereka itu kan menyajikan video-video pelatihan, mereka menyajikan skill-skill yang nggak bisa lo dapetin di kelas-kelas biasa, dan harusnya mungkin apakah ada perjanjian lain yang dengan harga yang berbeda, gue nggak ngerti. Dari dalamnya aja tuh udah cukup berantakan gitu loh. Dan sekarang keluar. Banyak orang yang bilang nggak bisa ngaksesnya karena susah. Terus juga di limit pendaftarnya kan setiap hari Senin sampai Kamis kalau gue nggak salah. Terus terkait dengan ya yang kemarin kisruh-kisruh staff sus dan segala macamnya, memang lagi-lagi kalau kita melihat ini in general, semua proyek yang diadakan di Indonesia ini adalah proyek-proyek kepentingan. Jadi teman-teman kita tidak boleh melihat ini secara hitam dan putih sih. Kita harus lebih pintar lagi mencerna dengan apa yang pemerintah kasih ke kita. Tapi nggak cuma sampai di situ, karena lo ngerasa lo nggak puas sama apa yang pemerintah keluarin, ya lo harus bikin sesuatu gitu. Betul. Give back to community, nggak usah untuk government, to community aja enough. Karena kalau lo mengharapkan dari pemerintah, mereka nggak bisa kasih kita apa-apa, gitu sih. Setuju. Oke, nih ada pertanyaan dari Regi. Kak, yang paling susah tuh menurut aku gimana kita melangkah, dan biar kita choose melangkah itu gimana ya? Memulainya gimana? Iya sih, memulai. Berarti kayaknya memulai ini ya kayaknya Gia, memulai buat berkontribusinya itu mulai buat punya ide memulai networknya atau solusinya kayak gitu. Mulainya gimana? Tahu, Panda gimana, Nda? Susah pertanyaannya. Iya. Coba saya jawab ya. Jadi melangkah tuh bagaimana? Sekarang balik lagi aja. Regi ini dia disiplinnya apa? Maksudnya ahli kuliahnya apa dulu? Terus apakah desain juga atau apa? Nah, Regi sebetulnya refleksi balik ke skill yang kita punya gitu ya. Gitu ya. Sekarang saya dulu kuliahnya misalkan sastra Indonesia misalkan ya. Nah, seminimalnya kita bisa apa sih? Bisa menulis dengan baik bahasa Indonesia, gitu ya. Kita bisa menarasikan memberi narasi-narasi yang baik, atau kita bisa menulis, atau bisa menjadi editor atau apa. Itu kan balik lagi ke skill yang minimum kita punya. Nah, tinggal dikompilasikan skill-skill tersebut, gitu ya. Nah, administrasi pembangunan negara. Nah, ya itu ya. Jadi balik lagi ke skill yang kita punya apa sih gitu ya. Kalau misalkan administrasi pembangunan negara, saya juga nggak tahu sih skill apa sih yang memang sangat impactful, tapi setidaknya
setiap orang tuh pasti punya potensi dan skill-nya yang paling mendasar. Bisa apa sih kamu teh gitu ya, istilahnya. Nah, itu sebenarnya tanyakan balik gitu ya ke kita sendiri. Oh, saya bisanya misalkan walaupun saya misalkan kuliahnya desain, tapi saya bisa menulis gitu ya. Kan orang desain kan biasanya gambar aja ya, bisanya gitu ya. Nah, saya bisa menulis gitu. Ya udah, kenapa saya nggak menuliskan aja nih kegiatan teman-teman di dunia desain gitu ya. Gitu kan bisa dibalik gitu. Karena nggak ada yang bisa menulis di dunia desain gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya gitu ya. Apa sih yang bisa Regi kontribusikan dengan skill yang Regi punya gitu. Nah, coba refleksikan balik dengan seminimum skill yang kita punya. Coba kompilasikan menjadi sebuah porto dan kata kunci yang bisa merefleksikan apa ya. Regi itu siapa sih gitu ya? Ahli apa sih gitu. Kan orang tuh kan dicap dengan ahlinya kan. Ya Panda ahli ngomong, ya udah gitu ngomong terus gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi apa ya? Memang harus ada usaha dulu untuk meng-highlight skill kita sendiri apa, dari situ kita bisa gedor pintu istilahnya ya. Ini saya bisa ini loh, bisa nggak nih kita kolaborasi gitu. Dari situ mungkin langkah awal ya, merapihkan portofolio kita atau CV kita gitu. Oke, Itu sih. mantap. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Amanda Bening. Kayaknya buat Hanum cocok nih. Kalau menurut gue yang susah itu cara memaintain link. Kalau misalkan pengembangan gue bukan memaintain link gue atau teman-teman gue, apakah gue masih punya lapangan dunia kerja majornya di craft textile design? Maintain link, maintain network, gimana tuh dong? Sebetulnya gini, kayak tadi sempat kita bahas juga bahwa orang itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang memang hobinya nongkrong, ada yang memang abis nongkrong terus ngilang, ada yang memang nongkrong meninggalkan sesuatu yang bikin orang ingat, someday orang ketika butuh sesuatu yang berkaitan dengan skill lo kan nyari lo, gitu loh. Nah, itu yang gue lakukan adalah di skill yang ketiga. Kenapa? Karena gue terbiasa untuk melakukan sesuatu yang bisa meninggalkan jejak, dan ketika orang memikirkan tentang hal itu, orang langsung ingetnya sama gue, gitu. Misal kayak gue nyari moderator yang latar belakangnya news, tapi bisa ngebawain acara dengan fun, terus juga bisa bercanda-bercanda, tapi tetap smart, gitu. Gue cari siapa ya? Nah, kemanapun gue pergi, gue akan meninggalkan kesan. Ketika orang memikirkan itu, orang akan mikirinnya gue, gitu. Brandingnya lagi ya berarti. Branding. Iya. Tapi gue tidak berusaha untuk orang atau effort banget kayak orang tuh harus pinter tahu gitu, enggak. Iya. Dan sedikit pun kayak gitu. Jadi gue cukup bawa diri gue yang kayak gini aja kemanapun gue pergi gitu. Dan akhirnya karena gue tidak memaintain network itu secara berlanjut gitu ya, Amanda. Ketika tuh orang butuh sama gue, mereka akan kontak gitu loh. Tapi ya itu adalah bagaimana ketika lo walaupun sekali muncul doang di depan mereka, lo sekali kontak doang, orang akan ingat sama lo gitu. Pikirin itu, apa kira-kira yang bisa meninggalkan marking di hati dan kepala orang yang pengen lo networkingin. Gitu sih kalau gue. Ini gue kayaknya mau nambahin deh kalau masalah network-networkan. Jadi menurut gue kadang kita tuh suka apa ya, orang tuh bilang profesional sama personal dipisahin gitu. Tapi kalau gue tentang network sih gue satuin gitu. Sometimes gue suka randomly kayak WhatsApp kayak apa kabar gitu. Maksudnya yang kayak ya as being human aja gitu, nggak harus yang kalau butuh doang baru lu ngontak. Kecuali kalau misalnya emang lu mau jadi klien ya, kayak nggak apa-apa kontak aja gue kalau lu mau duit. Jadi maksud gue, kalau misalnya lu nanya-nanya kayak bisnis lu apa kabar atau kayak keluarga lu gimana gitu, orang juga bakal tetap ingat sama lu tanpa kita harus nongkrong terus, ketemuan terus gitu. Maksudnya ya WhatsApp aja atau SMS aja atau kayak gimana gitu. Jadi menurut gue sih ya being decent human lah, nanya kabar, nggak cuman pas lagi butuh. Menurut gue sih, nggak tahu apa gara gue cancer banget aja gitu ya. Nggak, tapi nggak oke sih. Nggak tahu, kalau Panda gimana? Iya, setuju sih. Jadi, dan maintaining itu nggak seribet yang dipikirkan ya. Kayak misalkan gini, harus SMS, WA gitu ya, apa kabar, nggak gitu. Sesimpel gini, ada yang pengen kita targetin misalkan ya. Terus dia ngepost sesuatu di IG Stories, kita apresiasi dengan ngirim love misalkan, atau nggak apresiasi keren banget, itu tuh sebetulnya udah sesimpel maintain network gitu ya. Gitu. Dan platform itu udah banyak, mau itu di Twitter sekedar mereply gitu ya, atau nge-DM, atau di Instagram, itu pun sebetulnya menyapa sesimpel itu aja sudah termasuk cara untuk memaintain link gitu. Gitu sih. Benar. Setuju sama Kak Prananda. Iya, terima kasih Bu Airin.
Orang dalam juga lihat. Nggak tahu deh, ordal. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi nggak apa ya, jangan terlalu memperlihatkan effort kita itu siapa, tapi juga simple kita apa ya, kita hadir aja di radarnya orang gitu ya. Itu juga sebenarnya cukup kan. Keyword yang tepat tuh, hadir di radar. Gitu. Nah itu. Kalau gue orang yang sama WhatsApp tuh gue juga nggak terlalu keep up soalnya, Jadi akhirnya treatment gue adalah itu tadi, ketika kesannya tuh ketika gue masuk ke satu komunitas, semoga mereka mendapatkan kesan yang ingin gue, maksudnya gue pengen banget mereka dapetin kesan itu, tapi gue tidak juga effort untuk mengeluarkan itu loh, just being who I am aja, karena gue nyaman sama diri gue, dan gue berharap orang akan nyaman dengan diri gue yang seperti ini gitu sih. Berarti sebenarnya balik lagi ke kenyamanan masing-masing aja ya. Maksud gue kayak Han dengan caranya, gue dengan caranya, Panda dengan caranya, terus kayak ya udah being authentic juga orang juga bakal ingat sama kita tuh orang aslinya kayak gimana gitu. Bukan yang dipalsu-palsuin kayaknya. Kayak gimana tuh? Ya maksudnya kan ada beberapa orang yang kayak tiba-tiba jadi kayak, hey, apa kabar? Padahal dia kayak, kenapa lu mau minjem uang atau gimana? Itu kan suka ada yang gitu tiba-tiba. Iya, bener. Geng, ada pertanyaan lagi nggak, geng? Sebelum gue minta closing statement dari dua orang ini. Nggak ada nih? Nggak ada? Oke. Mau dong closing statement sebelum kita futu-futu gitu dari Panda sama Hanum tentang how to handle this pandemic, being productive, being contributing. Boleh dari Hanum dulu deh. Panda lagi mau mikir soalnya. Mikirnya lama soalnya. Oke, kalau gue sebetulnya ini pemikiran simpel aja sih teman-teman. Dimanapun kalian berada, yang which is harusnya ada di rumah ya, jangan di mana-mana. Jangan lupa untuk itu tadi selalu nyaman sama diri kalian sendiri. Stay sane dengan bahagia, dengan berusaha untuk happy sama apa yang lagi lo jalanin sekarang. Jangan jadi kaum rebahan doang, sumpah itu yang akan bikin makin stres. Netflix juga salah satu penjahatnya, jadi kalian harus bisa ngakalin momen-momen Netflix dan rebahan ini dengan banyak hal yang lebih menyenangkan dan tentunya dibarengi hal yang produktif gitu ya. Sama satu lagi, kalau gue dari dulu adalah lo bebas menjadi diri lo sendiri dan main yang jauh. Cuman karena sekarang lo gak bisa kemana-mana, itu tadi, main yang jauhnya adalah dengan berselancar di internet, berselancar di dalam networking yang sudah pernah lo kenal dan lo kumpulkan. Coba kontak satu persatu lagi orang-orang tersebut untuk ada possibility untuk kerja bareng, atau just say hi, karena nggak ada salahnya untuk membuka lagi tali silaturahmi. Sama yang terakhir mungkin berdoa teman-teman, kita bisa bangkit dari kondisi ini bareng-bareng. That's it. Alright, cool. Pan? Mantep tuh udah diborong semua sama Hanum. Lu minta dia duluan, gimana? Halo, putus-putus ya? Nggak. Bisa. Udah lancar belum? Lancar. Halo? Oke. Ya, jadi kalau dari saya sih sebetulnya itu ya, selain jaringan, sebetulnya kita dengan adanya pandemi ini ya pasti ada negatifnya kan, kita stres, tapi sebetulnya ngebantu kita untuk apa ya, menyadari lagi keseharian kita gitu ya, yang tadinya mungkin taken for granted gitu ya. Tapi justru melihat hal itu tuh jadi spesial gitu ya. Misalkan gitu ya, tetangga udah lama nggak ngobrol gitu ya. Pas dari ngobrol-ngobrol gitu ya, dulunya teman main kecil, sekarang dia udah jadi bos di mana gitu ya, siapa tahu gitu ya. Terus akhirnya bisa kirimin makanan gitu ya, bisa say lewat beranda misalkan gitu. Nah, itu sesimpel seperti itu sebetulnya membantu kita untuk apa ya, merefresh lagi siapa sih kita gitu. Ya kan? Terus waktu kita tuh akan lebih banyak untuk membongkar apa sih yang sebetulnya sudah terpendam lama di dalam rumah gitu ya. Ya tadi misalkan ya foto-foto zaman dulu gitu ya, atau mungkin liatin grup WhatsApp, udah lama nih saya nggak pernah hadir gitu ya, coba di follow up lagi, dan itu akan pasti ada peluang-peluang, entah itu dalam bentuk pekerjaan, atau mungkin juga sebetulnya nge-refresh diri lagi gitu ya, keep up lagi dengan teman-teman lama gitu. Saya yakin sebetulnya peluang walaupun di rumah akan lebih banyak, terutama dengan adanya internet gitu ya. Sekarang bayangin 100 tahun lalu waktu Spanish flu gitu ya, nggak ada internet, makanya jutaan orang meninggal kan, itu lebih stres gitu. Nah sekarang dengan di rumah, tetapi kita sebetulnya pemikiran kita itu bisa kemana-mana, jaringan kita akan lebih jauh lagi, teman di Australia, teman di Amerika, mungkin bisa di follow up gitu. Nah ini aja sih sebetulnya coba bongkar lagi keseharian kita coba refresh lagi diri kita siapa di apa namanya pandemi ini gitu. Itu aja sih pesan. Hey, oke, thank you banget Panda, Hanum.
Yes. Teman-teman tadi ada request dari Bapak Dito Setiasa, boleh buka videonya nggak sih? Kita pengen lihat muka teman-teman juga, kita bingung kita ngomong sama siapa. Semua terima kasih sekali lagi, mumpung lagi rame. Jadi terima kasih semuanya udah pada nongkrong di sini. Next, kita akan ada di 30 Mei. Sekian hari ini, terima kasih semua. Makasih lagi. Thank you semua. Dadah, sehat-sehat semua. Yo. Yang mau cabut, Thank you, Hanum. yang mau gosip, Thank you semua. Ya, thank you ya. Dadah, Hanum.